I wish you were here, Richard, ucap Hana yang bagi Reiga adalah sebuah titah sang ratu yang wajib dilaksanakannya. Karena itulah, si budak cinta ini tidak berpikir dua kali, ralat, berpikir belasan kali untuk mengambil keputusan secara impulsif kepulangan singkatnya ke Jakarta pagi ini. Meski perjumpaannya dengan Hana mungkin hanya 3 jam begitu pesawatnya mendarat di Suta nanti. Tidak peduli ia harus menghabiskan waktu selama 22 jam lebih di pesawat yang sudah pasti akan meluluhlantakkan tubuhnya nanti. Reiga tetap memanggil Dimas. Memberi instruksi pada asistennya itu untuk mengurus kepulangan singkatnya ke Jakarta detik ini juga. Jangan tanya reaksi Dimas. Pemuda itu hanya mampu melongo, takjub, heran, namun tak berani bertanya karena takut Reiga marah lagi seperti tadi. Dimas hanya bisa menelan ludah. Sejak bangun tadi, lalu mengangkat telepon bos kesayangannya, perintah yang didapat Dimas di luar nalar semua. Mulai dari cari rekaman CCTV, menggasesnya, lalu disuruh menghapusnya tanpa jejak. Dimas kaget juga sih, begitu melihat rekaman CCTV di lapangan tenis. Betapa garang dan kuatnya Hana, bergumul dengan Lana. Bukti bahwa menguasai taekwondo ban hitam bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Ditambah, rekaman CCTV after party premier film Hana. Di sana jelas sekali bagaimana Arnold mengintimidasi dan pegang-pegang Hana tanpa izin. Apa Arnold tidak sadar bahwa tingkahnya yang diabadikan CCTV itu tengah memicu kiamat hidupnya sendiri? Meski begitu, Dimas cukup lega, karena Reiga tidak memarahinya atas luputnya kejadian itu dari pengawasannya. Sekarang, Dimas kembali diberikan instruksi. Dia disuruh mengurus kepulangan Reiga ke Jakarta. Hanya untuk 2 jam pula. Pak Reiga kesambet apaan sih ini? Gumamnya dalam hati. Memang bukan hal yang sulit baginya. Bukan hal mustahil juga bagi Reiga. Pertanyaannya, untuk apa bosnya itu memaksa pulang? Perasaan Dimas kian tidak enak atas nasib Arnold. Kerjain saja apa yang saya minta, Dim. Tegur Reiga membuat Dimas terkesiap. Ia merasa Reiga telah membaca pikirannya. Ah, ini pasti gara-gara gue nggak ikut after party premier kemarin nih. Gimana ya nasibnya Pak Arnold? Takut Dimas bersuara dalam hati. Siap, Pak, jawab Dimas terbata lalu keluar dari ruang kerja Reiga dengan ekspresi takut bercampur bingung. Arnold terkejut setengah mati melihat Hana yang muncul dari balik pintu ruang kerjanya yang terbuka. Dari kemarin, begitu sulit ia menghubungi Hana, bagai terpisah planet. Sekarang yang dicarinya setengah mati malah muncul sendiri di hadapannya. Han, Deso Arnold seraya bangkit dari tempat duduknya dengan muka tercengang. Meski muka Hana tampak tidak bersahabat, Arnold tetap bersyukur dengan kedatangan Hana pagi ini. Tolong bilang sama cewek kamu kalau kita nggak ada hubungan apa-apa. Jadi dia nggak perlu repot, datengin aku, cuma buat tampar dan menuduh aku seenaknya. Seru Hana penuh amarah. Sengaja ia berangkat lebih pagi sebelum menghadiri promo film biopiknya di 2 bioskop yang ada di Semarang sore ini, hanya untuk mendatangi Arnold. Arnold terhenyak. Dia tidak salah dengarkan. Lana melabrak Hana. Menamparnya. Ini yang buat aku mundur dari film 10 cm, Nold. Pekik Hana dengan tatapan tajam. Arnold terdiam. Kekecewaan Hana yang tampak begitu nyata, mengapa bisa sebegininya membuat hatinya nyeri. Apa selama ini ia tidak menyadarinya? Terlambat menyadarinya. Jikalau Hana begitu berharga untuknya. Bahkan melebihi inginnya memiliki Alana Sudiro. Kenapa kamu buat semua ini jadi rumit sih, Nold? Pelan Hana bingung bercampur lelah. Tidak habis pikir. Kamu sendiri yang bilang sama aku, bukankah cukup adil karena sebagai ganti kamu dapat Lana, aku dapat Reiga? Kemana perginya Arnold yang berkata begitu sama aku? Ucap Hana menaikkan intonasinya. Arnold terdiam. Tangan kanannya ingin menggapai Hana, namun diurungkannya karena tak punya nyali. And you are right, ucap Hana tercekat.
Arnold menatapnya dengan kedua mata yang entah mengapa perlahan berkaca. Reiga memang luar biasa. Tandas Hana. Saking luar biasanya dia, aku sampai lupa bahwa pernah ada manusia yang menggantungkan aku dengan harapan palsu selama 4 tahun ini, meninggalkan sakit yang luar biasa bukan main di hati aku, membuat aku bertanya-tanya apa aku ini nggak berharga dan nggak pantas untuk dicintai, sampai kamu setega itu sama aku. Nol. Hana mengeluarkan unek-uneknya selama ini. Kedua matanya pun berair. Hana, aku belum selesai, potong Hana yang bukan hanya menghentikan langkah mendekat Arnold ataupun lengan kanannya yang berusaha menggapai Hana. He shows me how love supposed to be, no. Reiga memberikan aku value yang nggak pernah aku sangka, aku pantas mendapatkannya. Reiga mengabulkan semua yang aku harap, aku bisa dapat semua itu dari kamu, bahkan tanpa aku harus bilang sama dia. He gives me all the thing that I want and in it. So can you not give a damn with that? Tinggalin aku sendiri. I don't wanna lose him just because he thinks we have a stupid naive chemistry that actually never doesn't exist. Aku mohon sama kamu, no. Kalau kamu benar-benar menyesali apa yang kamu lakukan selama 4 tahun ini sama aku, kalau kamu memang peduli sama aku, so please leave me alone. Stop all this shit. You already get Lana, right? Just like the way you said it to me. Persis seperti yang kamu bilang sama aku, ucap Hana lalu menarik napas panjang setelahnya. Dada Arnold kian sesak. 4 tahun mengenal Hana, Arnold tidak pernah melihat Hana sekacau dan serapuh ini. Hana selalu tampil kuat, keren, dan superior. Sampai-sampai ia menyimpulkan sendiri bahwa perempuan seperti Hana tidak akan mengapa jikalau patah hati. Hana akan tetap berdiri sendiri. Arnold terlalu mengecilkan Hana. Semua perhatian gadis itu. Semua usaha gadis itu. Sekarang ia tengah menanggung karmanya. Aku pergi, ucap Hana lalu berbalik. Gadis itu berjalan tanpa ragu. Keluar menuju pintu ruang kerja Arnold. Hana, wait. Tahan Arnold seraya berjalan mengejar Hana. Sayangnya, langkahnya terlambat. Persis seperti hubungannya dengan Har. BLAM. Pintu ruang kerjanya sudah tertutup. Arnold terdiam. Dengan sesak yang mulai menyeruak dalam dadanya. Juni melihat Hana tengah menghapus air matanya begitu keluar dari ruang kerja Arnold. Hey, are you okay? Gumam Juni meraih Hana dalam pelukannya. I finished with this shit, Jun, ucap Hana dalam pelukan Juni. Juni mengangguk-angguk seraya mengelus punggung Hana. Iya, lo hebat, Han. Lo bebas sekarang. Nggak perlu lagi buang waktu lo buat cowok yang udah sia-siain lo selama ini, hibur Juni. Pelukan itu terlepas. Hana mengatur napasnya lalu mencoba tersenyum. Yuk, nanti ketinggalan pesawat, ucap Hana. Juni balas tersenyum. Mereka berjalan sambil berangkulan menuju mobil yang sudah menunggu mereka di depan lobi MDB. Tung, Arnold. Kamu berantem sama Hana, babe. Lana mendengus sebal. Sepagi ini sudah dapat pesan yang menambah nyeri hatinya. Pasti Hana yang memberitahu Arnold kan? Lana memilih langsung menelepon Arnold ketimbang menjawabnya dengan balasan juga. Iya, kenapa? Ketus Lana. Arnold terkesiap. Ah, darah memang lebih kental dari air. Begitu pula Hana dan Lana. Cara mereka marah, entah mengapa terasa sama. Kenapa, babe? Arnold berusaha setenang mungkin. Kenapa? Pertanyaan itu lebih cocok buat kamu, Arnold Baskara Mahendra. Pekik Lana emosi. Kenapa ia begitu emosi? Hanya karena Tristan bilang Arnold mengganggu Hana di acara after party yang padahal juga dihadirinya dan Lana kecolongan. Lebih membingungkannya lagi, bukankah ia berpacaran dengan Arnold hanya agar Hana menderita? Lantas mengapa ia begitu serius menanggapi konfrontasi Tristan? Maksudnya? Tanya Arnold tidak paham. Berharap apa yang barusan terlintas dalam kepalanya bukanlah apa yang akan menjadi jawaban Lana. Lana berdecak. Kita putus aja, ucap Lana.
Konyol, kenapa ia merasa sakit atas kalimat yang dicetuskannya sendiri? Arnold terhenyak. Putus. You don't love her, no. Bukan aku yang kamu cinta. Bullshit semua omongan kamu. Maki Lana lalu memutus teleponnya sepihak. Arnold kian terhenyak atas ucapan itu. Lana, bukan itu Max. Nat. Arnold berdecak. BRAKK. Ia meninju mejanya kuat-kuat. Ada apa dengan hari ini? Sial sekali hidupnya. Abis syok dengan Hana. Kini harus diputusin Lana. Cewek pujaannya. Nelangsa dan nyeri kian terasa dalam dirinya. KRETT. Siti muncul dari balik pintu ruangannya yang terbuka. Kenapa, Sid? Tanya Arnold setengah ketus. Siti canggung. Takut-takut menatap Arnold yang sepertinya tengah marah besar. Saya diminta Pak Mano untuk memanggil Pak Arnold, jawab Siti. Perasaan tidak enak itu tiba-tiba menyergap Arnold. Sid, umpatnya pelan. Gue nggak paham sama lu, Lan, ujar Nana selesai Lana menutup teleponnya dengan Arnold. Lana melirik Nana yang berdiri di sisi kiri sofa yang tengah didudukinya. Nggak usah ikut campur urusan gue, dingin Lana. Sepupunya itu malah menarik kursi meja makan lalu duduk. Dengan kedua kaki bersilang, kaki kanan di atas kaki kiri. Nana melengkapinya dengan bersidekap. Ia siap menginterogasi Lana. Dan Lana. Dia sudah hafal betul sikap dan karakter Nana. Karena itu kini Lana merasa gelisah. Gue juga ogah ikut campur urusan lo, Lan. Tapi masalahnya gue udah nggak tahan sama tingkah playing victim lo. Ujar Nana. Lana mendesis sebal. Kenapa? Nana tidak berhenti mengejar penjelasan Lana. Kenapa apa? Sinis Lana memberanikan diri menatap Nana, berharap akting payahnya ini membuat Nana sedikit takut dan berhenti mendesaknya. Pertama, kenapa lo begitu benci sama Hana? Dia salah apa sama lo? Kalau ada manusia di keluarga Sudiro yang paling belain lo, paling dukung lo, itu jelas Adriane Hana. Lo sadar nggak sih, Lan? Gue rasa, otak lo yang pintar itu bisa dengan mudah melihatnya. Ketulusan Hana buat lo. Emosional Nana. Jauh dalam hati Lana, ia mengiyakan pernyataan Nana. Nggak usah overdramatik deh lo. Ketus Lana. Nana berdecak dengan wajah sewot. Mau gue sebutin semua kebaikan Hana. Termasuk yang paling krusial. Yang buat lo bisa diterima di kedokteran Columbia. Gemas Nana. Lana terpaku diam. Ia ingat, momen yang mana Hana mati-matian menemaninya menyusun CV agar dapat diterima di Universitas Columbia, Amerika. Atau bisa dibilang, Hana mengoreksi semua isi CV miliknya yang amburadul. Ajaibnya. Baiklah itu bukan sebuah keajaiban karena Hana memang sangat pintar. Hana membuatkan Lana sebuah CV yang baru, yang akhirnya menghantarkan Lana menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Columbia. Meski itu semua memang tidak akan sebanding jika harus disejajarkan atas prestasi Hana yang berhasil masuk kedokteran Harvard. Oke kalau lo nggak mau jawab yang pertama. Tapi seharusnya lo bisa jawab yang kedua. Tukas Nana. Apalagi? Seru Lana muak sendiri. Mereka bertatapan lekat. Kedua, lo sengaja kan, jadian sama Arnold cuma buat nyakitin Hana? Tuduh Nana. Ekspresi Lana cukup untuk mengiyakan tuduhan Nana. Kalau iya, kenapa? Sakit jiwa lo. Kalau lo ada di posisi gue, lo juga akan sakit jiwa, Nana. Pekik Lana emosional. Nana sekarang paham. Ia sudah mendapat jawaban pertanyaan pertama yang tidak bisa dijawab Lana. Lo iri sama Hana? Emangnya lo enggak? Balas tanya Lana. Nana terngong mendengar penggakuan Lana. Seorang Alana Sudiro yang tampak cool dari luar. Kapten basket tim wanita semasa SMA yang banyak banget fans cowoknya ini iri sama Hana. Saat yang mana Hana selalu kagum dengan Lana, sejak kecil. Dunia memang gila. Saya mau kamu mundur dari semua proyek series dan film yang sedang kamu pegang dan belum diproduksi, dingin Pak Mano. Ucapan itu bagaikan geledek menggelegar tepat di kedua telinga Arnold.
Ia langsung memasang wajah tidak terima. Kaget, syok, dan bingung. Apa salah saya, Pak? Kalau itu soal Hana, saya tengah mengusahakan agar. Salah kamu adalah berurusan dengan Reiga Reichardt. Potong Pak Mano dengan wajah frustasi. CEOMDB Pictures itu mengusap wajahnya lalu menyender di punggung sofa single yang didudukinya. Arnold tertegun mendengar nama Reiga Reichardt disebut Pak Mano. Maaf, Pak. Saya kurang paham, ucap Arnold. Saya nggak tahu apa yang membuat Reiga begitu marah sampai mengeluarkan ultimatum untuk mencut semua proyek series kita, semua film kita, di setiap anak usaha Reichardt Corporation, yang nggak perlu saya sebutin namanya. Saya yakin kamu sudah tahu, apabila nama kamu masih tetap ada di kredit titel proyek tersebut, ujar Pak Mano dengan wajah serius, tak main-main. Arnold terdiam, mematung. Sekelilingnya terasa hening. Apa yang Pak Mano katakan barusan bagai sepotong adegan kehancuran tokoh utama laki-laki yang tidak tahu diri dan menyelingkuhi tokoh protagonis perempuan yang menjadi pasangannya. What? Refleksnya bereaksi atas ketidakadilan yang diterimanya. Pak Mano menghela napas. Ia pun pusing. Bakat kamu luar biasa, Noel. Saya juga tidak mau kehilangan kamu. Tapi mempertaruhkan semua keuntungan kita tahun ini hanya untuk main ngotot-ngototan dengan Reiga. Jujur saya nggak sanggup. Saya takut. Makanya saya harap kamu paham dan mundur. Ambillah liburan, kemana, sampai emosi Reiga mereda dan ia berubah pikiran, ucap Pak Mano. Arnold kian terpukul. Seberpengaruh itukah Reiga Reichardt? Dengan Pak Mano menyuruhnya liburan, itu sama halnya dengan menyuruhnya hiatus dari pekerjaan yang paling dicintainya. Dan apakah dia rela? Oh tentu saja tidak. Diam-diam emosi Arnold naik. Apa Reiga sendiri yang meminta Bapak untuk berbuat tidak adil seperti ini pada saya? Tanya Arnold. Pak Mano menghela napas panjang. Tidak langsung pada saya. Tapi memang Reiga sendiri yang langsung memberikan instruksi kepada jajaran direksi di anak usaha Reichardt Corporation untuk memutus semua proyek kita jika masih ada nama kamu di sana, Noel. Arnold terpekur diam. Reiga pasti sudah tahu soal kejadian after party di premier film Hana. Semua teman-temannya sudah pasti memberitahunya kan? Lantas manusia berperingkat 5 sebagai manusia paling kaya di Asia itu murka dan kini balik menghajarnya. Napas Arnold sontak tersengal. Sungguh ia tengah menerima karma. Boleh saya minta nomor Reiga, Pak? Saya mau bertemu dan bicara. Pasti ada kesalahpahaman di sini, ucap Arnold memberikan suntikan pemikiran positif untuk dirinya sendiri. Reiga sedang ada di New York, Noel, ujar Pak Mano mematahkan semangatnya. Ah, jadi itu alasan Reiga tidak muncul di premier Hana. Hidupnya sungguh sial. Pecah kongsi dengan Hana. Diputusin Lana. Kini, karirnya di pinggir jurang berkat Reiga. Tristan mendengus sebal dengan wajah cemas. Ia mengaduk-aduk masakan Padang di atas piringnya. Reiga beneran nggak bilang apa-apa gitu sama lu, Den, atau sama siapa kek di antara kita? Cemasnya. Rama berdecak sinis. Biarin sih, Tan. Biar si kampret itu tahu, dia lagi main sama siapa, dingin Rama yang ditanggapi semua mata yang langsung menyipit ke arahnya. Anak orang ini, Ram. Nggak ada kasihan-kasihannya lu, ujar Shane simpati meski bibirnya tersenyum saat mengatakannya. Tanya Dimas aja sih, saran Brandon. Gue nggak punya nomor Dimas, nyet. Siapa di sini yang punya? Tristan memasang wajah tidak sabaran. Zidane tuh punya. Seru Shane. Tristan mendelik. Jahat lu, Den. Diam-diam aja, gerutunya. Zidane mencibir. Percuma lu telepon Dimas. Tuh orang juga udah pasti lagi kena getahnya si Arnold. Seru Zidane yang tahu bahwa Reiga sengaja mengirim Dimas untuk mengawasi premier Hana kala itu. Setuju sama Zidane, timpal Shane. Tristan mendengus sebal.
Mereka memang mendadak rapat sekaligus makan siang di kafetaria rumah sakit semenjak Reiga hilang selepas menyatakan akan menghabisi Arnold sendirian. "Elu sih, Tan. Ngeyel kalau dibilangin sama yang tuaan," celetuk Zidane. "Sekarang lu lihat noh. Nasib anak orang di ujung tanduk berkat lambe turah lu." Tambah Zidane. "Si anjir. Beda 3 hari sama gue aja, bangga bener lu." Sembur Tristan. "Bagai telur di ujung tanduk kan maksud lu?" ujar Tristan yang sempat-sempatnya mengoreksi kalimat Zidane. Padahal komentar Zidane sama sekali tidak membantu. "Ya udah sih. Peduli apa sama Arnold, santai Brandon." Rama langsung mengajak tos Brandon dengan senyum tersungging begitu lebar. Disambut pula oleh Brandon. Tristan makin jengkel melihatnya. Shane melirik Nio yang sejak tadi belum bicara tapi raut wajahnya sudah kaku dan tegang. Dia pasti sudah dapat bocoran. Terlebih Nio dan Arnold bekerja di satu dunia yang sama, dunia entertainment. "Yo, spill dikit kenapa sih?" pancing Shane. Nio menghela napas. Ia memperbaiki duduknya. Mukanya bagai manusia yang tak bisa lagi menemukan jalan keluar. Semua sahabatnya menatapnya, menunggu kalimat apa yang akan keluar dari mulutnya. "Gue sih nggak tahu yang lainnya gimana, tapi Reiga menyuruh direksinya untuk menekan Cuy Entertainment agar menghapus nama Arnold dari jajaran pemain event tenis kami. Belum fix sih. Tapi gue yakin banget nih anak serius sama ultimatumnya." Mereka semua melongo. Rama menyunggingkan senyum bangga. "He is back," tukasnya senang. "Takut deh gue kalau Reiga udah begitu," gumam Brandon dengan wajah yang memang beneran takut. "Mampus dong si Arnold." "Ya Allah Reiga," ucap Tristan frustasi. Sungguh ia menanggung dosa atas semua yang menimpa Arnold. "Bujuk dia kek. Siapa gitu di antara kita?" lanjut Tristan takut Arnold lompat ke jurang saking putus asanya. "Reiga kalau udah murka mana denger orang sih. Kita kirimin pelet aja biar nurut," ucap Zidane nyeleneh, yang berarti mengubah Reiga sama dengan kemustahilan. Brandon menanggapi ucapan Zidane dengan tawa renyah. "Dukun dari gunung yang mana, Den?" timpal Brandon. "Dukun dari gunung kembar favorit lu. Puas lu, ndon," sahut Zidane dengan ekspresi minta ditoyor ke arah Brandon yang pecah tawa bersama Shane. Sialnya, yang menoyornya malah Rama Radiputrodiningrat. "Jago sih lu, Den," ujar Rama nyengir. Sedikit pun tidak menyesali sudah menoyor Zidane. "Anjir. Gue ditoyor," protes Zidane. Shane mengikik tak bisa berhenti. "Sinting sih. Di saat gawat darurat begini masih bisa ngelawak gunung kembar lu, Den." Puji sekaligus celaan Shane. "Gawat darurat juga buat si Arnold. Kenapa kita harus pusingin nasib tuh kampret?" dingin Rama. "Karena kita semua orang baik, nggak kayak elu yang bengis dan nggak punya hati, Rama," tukas Tristan. Rama auto cemberut. "Ya gimana punya hati sih, Tan? Kan hatinya udah buat ayang Krisa," ledek Shane membuat Rama kian senewan. "Sebelum Arnold diabisin Reiga, kayaknya lu duluan yang bakal gue abisin deh, Shane," sebal Rama. Shane cuma cengar-cengir minta ditabok. "Enak banget sih lu semua punya ayang. Gue kapan?" keluh Zidane. "Jiah, belaga inosen lu, Den. Semalam siapa tuh yang lo anterin pulang?" tuduh Brandon. Muka Zidane berubah merah. Lantaran ia ketahuan mengantar Nana pulang. "Nggak sengaja ketemu di Abuba, Cipete. Ya udah bungkus aja, maksudnya ajak pulang bareng, sekalian ngebahas adu tonjok Hana dan Lana. Modusnya begitu. Cie," ledek Shane. Rama langsung merangkul Zidane. "Cantik nggak orangnya? Namanya siapa?" ledek Rama. "Cantik, nyet. Dari samping kanan aja doi udah kelihatan cantik banget." Brandon mendahului Zidane untuk menjawab. "Kayaknya gue tahu nih siapa," tebak Shane. Zidane pasrah. "Sepupunya Hana kan?" lanjut Shane. Nana namanya," ujar Zidane mengiyakan dengan muka malas. "Nana pendek atau Nana panjang, Den?"
Ledek Brandon. Nah bisa gue hajar lu ya, Don abis ini. Emosi Zidane yang justru membuat Rama, Shane, dan Brandon terpingkal. Setuju sih sama Zidane, celetuk Nio. Zidane nyengir. Dengarkan lu. Nio aja setuju gue hajar lu abis ini, bangga Zidane. Bukan itu, pinter. Seru Nio. Meledaklah tawa mereka. Sementara Zidane memasang wajah masam. Maksudnya gue setuju sama pernyataan Zidane soal, ya percuma nasehatin Reiga buat berubah pikiran. Give up gue kalau urusan nasehatin Reiga, ujar Nio. Arnold juga sih, jadi manusia goblok amat. Nggak berpikir sebelum berbuat. Komen Tristan seraya geleng-geleng kepala. Kayaknya kalimat itu juga cocok buat lu deh, Tan, ledek Brandon. Tristan merengut. Sialan lu, Ndon. Sewotnya. Shane menghela napas panjang. Menimbang apakah ia harus mengutarakan yang ada dalam kepalanya sekarang. Kita suruh Hana aja, cetus Shane. Mereka semua terperangah. Apalagi Tristan yang bagai mendapat sebotol air mineral di tengah samudera tak bertepi. Kalau Hana yang minta, he will never say no, right? Tambah Shane sungguh yakin. Ide bagus, nyet. Seru Tristan senang sampai memeluk Shane. Masalahnya Reiga kan lagi di New York. Pulang juga 4 hari lagi. Percaya sama gue, 4 hari sudah lebih dari cukup bagi Reiga untuk mematikan karir Arnold, ucap Nio logis. Tristan kembali muram. Mamam tuh, Tan. Ledek Zidane. Sialan lu, Den. Sebalnya. Teman-temannya langsung tertawa melihat dua dokter itu bersitegang. Lana mendengarnya dari kejauhan. Pembicaraan geng Luni Silly Weirdo itu. Sudah lebih dari 12 jam sejak telepon terakhirnya pada Arnold yang berujung putusnya hubungan mereka. Sampai siang ini mereka belum berkomunikasi lagi. Sayup-sayup mendengar apa yang tengah dilakukan Reiga pada Arnold membuat Lana diliputi rasa cemas untuk lelaki itu. Kuasa Reiga memang semenyeramkan itu. Ketimbang makan, Lana memilih kembali ke ruangannya seraya mengetik sebuah pesan untuk Arnold. Lana. No, are you okay? Lana terus berjalan lalu berhenti tepat di depan pintu ruang kerjanya. Arnold berdiri di sana dengan wajah kuyu, berpenampilan acak-acakan, dan tampak menyedihkan. Hai, Lan, sapanya dengan suara pelan. Lana menghela napas panjang lalu berjalan cepat ke arah Arnold. BRUGH. Lana memeluk Arnold begitu erat. Pelukan yang sungguh dibutuhkan Arnold dalam keadaan begini. Kamu baik-baik aja kan, Nold? Tanya Lana cemas. Enggak, babe. Aku hancur, jawab Arnold. Hana membuka matanya. Tidur yang kebablasan. Ia mengulet. Perutnya terasa lapar. Ia melihat jam di handphonenya. Pukul 9 malam. Hana sengaja meminta Juni mengosongkan jadwal selepas pulangnya ia dari Semarang. Agar ia bisa istirahat di rumah. Leyeh-leyeh di atas kasur memakai celana pendek dan sweater model crop top seperti yang biasa dipakainya kalau sedang di rumah. Meski faktanya tadi pagi, Hana tetap wajib ikut photoshoot iklan dan syuting sebuah podcast demi mempromosikan skin klinik yang mendapuknya menjadi ba alias brand ambassador. Kemana sih nih orang? Sebalnya seraya menatap layar handphone, tidak ada notifikasi yang masuk. Tentu yang dibicarakan Hana, tak lain dan tak bukan adalah Reiga. Pria itu belum menghubunginya sejak terakhir kali ia keceplosan menangis. Hana memilih bangun, membawa handphonenya turun ke bawah. Hana menuju dapur. Sesampainya di pantry, Hana menuang air putih yang biasa disediakan ibunya di teko ke dalam sebuah gelas bersih yang ditaruh di nampan coklat. Hana meminumnya perlahan. Ini aku beneran nggak disuruh masuk nih. Suara familiar yang dirindukannya itu menggaung begitu saja dalam kepalanya. Richard. Gumam Hana bingung. Takut yang didengarnya tidak nyata. Bukannya Reiga ada di New York. Hana menoleh ke arah pintu teras samping. Kedua matanya membulat. Sementara ia mematung. Terpaku dengan apa yang dilihatnya sekarang.
Sesak di dadanya menyeruak, naik menjadi buliran air mata di kedua pelupuk matanya. Terharu bukan main. Itu Rhaegar Reichard. Berdiri dengan jarak 50 cm dari pintu teras samping. Memakai sweater berwarna navy bergaris oranye, menyilang di dada sebelah kirinya sebagai atasan. Lalu jeans berwarna dark blue sebagai bawahannya. Lengkap dengan sepatu Converse putih. Pria itu tersenyum begitu menawan seperti biasanya. Meski wajah lelahnya tidak bisa dibohongi. Namun sorot mata penuh sayangnya itu selalu berhasil mencuri hati Hana. "Iya, sayangku. Ini mas ayang kamu," jawab Rhaegar. Hana berdecak. Bukan sebal. Ia lantas setengah berlari menuju pintu. Membukanya lalu menubruk Rhaegar dalam satu kali lompatan. "Kamu beneran pulang?" Gumam Hana sudah bergelayut di leher Rhaegar. Air matanya mengalir bukan karena sedih, melainkan rasa haru yang amat sangat. Dicintai Rhaegar Reichard memang terasa tiada duanya. Nggak ada obat. No kaleng-kaleng. "You said, you want me to be here, right? Jadi aku datang deh." "Salah kamu nih, Han," canda Rhaegar seraya memeluk Hana dan tidak masalah menggendong gadis itu erat. Rhaegar pun rindu, sekaligus cemas pada perempuan ini. Ia menghirup bau Hana kuat-kuat. "Aku memang sekangen ini sama kamu ya, Han," ucapnya jujur. Pelukan itu usai. Meski dua mata mereka masih saling menatap penuh rindu dan sayang. Juga dua tangan yang saling mendekap pinggang satu sama lain. "Jangan bilang kamu pulang cuma buat..." "Iya," potong Rhaegar atas kalimat dugaan Hana yang belum selesai. Hana terkesiap namun kadung terharu. Ia memeluk Rhaegar lagi. Kali ini tanpa melompat. "Kenapa kamu nurut banget sih, Reichard? Kalau aku orang jahat gimana?" Rhaegar terkekeh. "Abis mau gimana lagi, aku cinta banget." Timpal Rhaegar membuat ratusan kupu-kupu dalam diri Hana terbang mengerubung yang divisualisasikan senyum maksimalnya hingga terbentuk lesung pipi. Tiba-tiba pusing itu menyerang Rhaegar. "Sayang, boleh masuk terus duduk di sofa nggak? Kepala aku tiba-tiba pusing," ucap Rhaegar. Hana langsung berwajah cemas. Tanpa menjawab, ia langsung menggiring Rhaegar masuk ke dalam rumahnya. Rhaegar duduk di sofa, menyender, dengan kepala mendonggak. Hana mengambil air hangat untuk Rhaegar, lalu duduk di samping kirinya. "Rey, minum dulu," ucap Hana. Rhaegar meminumnya perlahan. "Makasih, sayangnya aku," ucapnya sambil membelai kepala belakang Hana. Tersenyum begitu menawan. "Kamu nggak ada dinas luar lagi kan?" Hana bertanya penuh harap. Rhaegar terkekeh. "2 jam lagi aku harus udah naik ke pesawat untuk kembali ke New York," jawab Rhaegar. Hana takut salah dengar. Karena itu ia bengong. "Terus ngapain pulang, Reichard?" Heran Hana sekaligus syok. Bibir Rhaegar tersenyum. Ia menggenggam tangan kanan Hana lalu dikecupnya. "Emangnya masih harus ditanya alasan kenapa aku pulang?" jawab Rhaegar dengan sebuah pertanyaan. Alasan yang tak lain dan tak bukan adalah Hana. Perempuan yang duduk tepat di samping kiri Rhaegar. "Why did you do this crazy thing for me?" tanya Hana masih syok atas kelakuan di luar nalar Rhaegar. "First, I wanna hug you so bad. Apalagi dengar kamu nangis kayak gitu. Kedua, because you said, you will set me here," jawab jujur Rhaegar. "Kamu gila sih, Rey. Badan kamu gimana? Nggak dipikirin." Rhaegar terkekeh jahil. "Kamu aja yang pikirin gimana?" Hana tersenyum lebar. Sulit menahannya dan berakting galak di depan Rhaegar, saat yang dirasakannya adalah hal seluar biasa ini. "Nggak jelas. Ngapain aku pikirin badan kamu?" ujar Hana. "Iya ya ngapain?" gumam Rhaegar sambil tersenyum jahil. Kedua mata Hana mendelik. "Apa sih nih cowok? Manipulatif banget sih nih cowok." Hana berujar dalam kepalanya. "Sembarangan. Pikiran kamu tuh yang memanipulasi diri sendiri," sahut Rhaegar membuat cengiran malu di wajah Hana. Mereka bertatapan. "Hana," panggil Rhaegar.
Hana mengenali kebiasaan cara Reiga memanggilnya dengan intonasi dan cara bicara seperti itu, menandakan pria itu ingin mengatakan sesuatu yang serius. "Ya, apa, sayangnya aku," sahut Hana. Reiga mengecup jemari tangan Hana. Tatapan mata Reiga serius. "Lain kali kalau digangguin Arnold bilang ya sama aku," ucap Reiga. "Karena aku nggak tahu, kiamat seperti apa yang akan aku berikan sama dia." Dengan kemarahan sebesar itu, lanjut Reiga. Hana terpana mendengarnya. Haru kembali menyelubunginya. Reiga tersenyum. "Sini peluk," ujar Reiga meraih Hana dalam pelukannya. Hana tidak menolaknya. Ia memang ingin pelukan ini. Merindu pelukan ini. Juga manusia yang sering memberikannya pelukan ini. "Aku rasa aku akan mengalami mega kehancuran begitu kita putus, Rei," gumam Hana. Bagaimana ia harus menemukan pengganti Reiga Reichard yang bahkan berbuat segila itu dengan terbang dari New York ke Jakarta hanya untuk menemuinya selama 2 jam. "Sama dong. Cocok banget ya kita," sahut Reiga. Pelukan itu merenggang. Saling tersenyum sambil menatap satu sama lain. "Heh," tukas Hana. Reiga memandangi dua bola mata Hana yang berbinar menatapnya. "Aku sayang banget sama kamu, Adriane." Hana. "Saking sayangnya, aku sampai nggak peduli, semenyakitkan apa cinta bakal menghancurkan aku kali ini. Aku nggak bisa menolong diri aku untuk nggak jatuh hati sama kamu," gumam Reiga. "Sayang banget ya sama aku," jahil Hana. Reiga mendengus dengan senyum di bibirnya. "Emangnya harus ditanya lagi?" Hana tersenyum lebar mendengar sahutan Reiga. "Boleh cium nggak?" tanya Reiga yang sudah tak bisa lagi menanggulangi hasrat yang tercipta dalam dirinya. Hana menarik tali sweater Reiga agar wajah pria itu mendekat. "Emangnya harus ditanya lagi?" balas Hana membuat tawa Reiga berderai. Hana tersenyum jahil ke arahnya. Senyum yang rasanya ingin diabadikannya dan dibawa Reiga kemanapun dia pergi. "Gemesin banget sih," gemas Reiga mengucapnya dengan rasa bahagia yang terpancar dari seluruh sudut wajahnya. "Aku sayang kamu, Adriane." Hana, ucap pelan Reiga tepat di depan wajah Hana. "Aku juga sayang kamu, Reiga Rahardian Reichard," balas Hana. Mereka bertatapan dengan mata yang tersenyum. Lalu, membiarkan bibir mereka saling melepas rindu. Reiga meraih rahang kiri Hana. Mengelusnya pelan dan mencium bibir si pencuri jiwanya penuh hikmat. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.